Di episode sebelumnya diceritakan, malam itu para kemit tidak membicarakannya lagi, juga tidak membicarakan iring-iringan pengangkut upeti dari 100 desa yang hilang di hutan Sanggarana dan tumpasnya tentara pengawal Tumapel. Darah perawan itu telah menetes pada lembaran kapas. Waktu Gede Mirah memasuki bilik agung, aku dan Kendedes sudah tiada. Kapas itu digulungnya setelah ditaburinya dengan daun bunga, diletakkan di atas talam, dan dengan iringan rimang dibawa pergi ke bilik larangan untuk disimpan. Waktu yang surya terbit, yang suci belakangka di pendopo mengumumkan pada sekalian pembesar pekuan bahwa Kendedes adalah seorang perawan suci yang mematuhi ajaran nenek moyang, para dewa dan para guru. Pengumuman itu sebentar kemudian merembesi seluruh pekuan dan ibu kota Tumapel. Berita dikirimkan juga ke desa-desa dan ke biara-biara di gunung-gunung sebagai perintah isyarat dari Yang Suci Belakangka kepada para biarawan dan pandita agar bersama memanjatkan terima kasih dan puja sekaligus agar pengantin yang baru meninggalkan keremajaannya memasuki kedewasaan penuh itu dilimpahi karunia lebih banyak, dan semoga seorang calon pemangku Tumapel mulai dikandung dalam rahimnya. Di dapur pekuan, seorang penanak nasi berbisik pada temannya. Tak mungkinkah darah itu berasal dari 100 nyamuk kenyang misalnya, atau yang mulia Parameswari menggigit jarinya sendiri dan meneteskannya pada kapas itu. Shh, kepalamu bisa hilang dengan darah nyamukmu, temannya memperingatkan. Kepercayaanku sudah hilang pada kesucian. Oti berbisik lagi. Tentu karena kau sendiri tak pernah suci sejak bayi. Banyak benar orang merasa puas dengan kesuciannya karena tak ada yang mengganggunya, seperti yang mulia Parameswari Kendedes. Berapakah banyak jumlah, dan kau tak bakal tahu orang yang justru tak boleh punya kesucian. Yang Wisnu memuliakan kesucian, tak perlu kau ikut-ikut dengan orang siwa gila itu. Dan siapa bakal mengganti kesucian yang hilang tanpa mau sendiri? Yang Wisnu, Oti membantah. Gadis berumur 20 itu datang dari sebuah pulau jauh yang ia tak pernah mau menyebut namanya. Perompak telah menyerang kampungnya waktu ia sedang berdayung seorang diri di muara sungai untuk mengumpulkan telur penyu. Umur berapa ia waktu itu, ia tidak tahu. Yang teringat olehnya, ia dapat menghitung dengan 2 kali banjir besar di kampungnya. Yang terakhir, banjir itu begitu derasnya, rumah-rumah panggung ditumbangkan. Orang-orang dibantingkan oleh arus pada betang-betang kayu hutan. Dengan surutnya, banjir hujan tak turun lagi sampai 100 hari.
Kali pada kering hutan di pegunungan mulai menyala terbakar, dan pagi itu ia disergap di atas biduknya oleh serombongan perahu yang merompak kampungnya. Setelah itu ia dijual sebagai budak dari pulau satu ke yang lain. Dari sebanyak itu lelaki yang menggunakan dirinya, ia tak mendapatkan seorang bayi pun. Para dewa tak membenarkan lahirnya bocah dengan terlalu banyak bapak. Pernah seorang wanita senasib sependeritaan mengatakan kepadanya, juga para leluhur, "Tidak, kalau tidak, anak dengan terlalu banyak bapak akan lahir seperti lipan dengan kaki 100. Terakhir kali dijual ialah sewaktu kapal besar itu membawanya ke pelabuhan Gresik. Ia dibeli oleh seorang pedagang ikan kering. Pekerjaannya mempesiangi ikan dan menjemurnya. Sampai pada suatu kali ia terbujuk oleh seorang pengangkut garam ke pedalaman. Orang itu setiap bulan 2 kali dengan perahunya hilir dan mudik di Kali Brantas. Seorang narapraja telah merampasnya dari tangan lelaki itu karena perahu garam dan ikan asin itu tenggelam dan orang itu tak mampu mengganti harganya. Dari istana Kediri ia dihadiahkan pada Tunggul Ametung karena mempunyai keahlian istimewa membuat sambal jeruk yang menimbulkan gairah makan. "Kau perlu pengampunan, Oti, demi Hyang Wisnu," bisik temannya. "Tanpa tapas penutup kepala, mereka akan tangkap dan aniaya saya ini." Lurah Sina memberinya kain penutup kepala. "Berjalan kalian berdua di belakangku, semua ingin melihat Yang Mulia Parameswari." Juga budak yang lain itu, Unggok, melepas tapas penutup kepala sebagai tanda budak dan menggantinya dengan selendang. Semua pekerja dapur keluar, bermandi sinar matahari pagi yang sedang mengusir kabut. Puncak pegunungan di kejauhan pun mulai menjengukkan, berebut dulu untuk melihat pengantin yang baru keluar dari pura. Dingin pagi telah berkurang, dan jalan pendek dari batu penghubung antara para pekuan dengan gerbang belakang gedung itu telah tertutup oleh penghuni pekuan, terjaga oleh pasukan pengawal. Aku yang mendekati 50 itu berjalan seiring dengan pengantinnya yang berumur 16. Mereka berjalan lambat, seakan takut membangunkan jengkerik tidur. Di belakangnya mengiringkan beberapa orang abdi dalam membawa jambang-jambang kuningan berisikan air bunga. Para penonton bersimpuh dan mengangkat sembah. Dari bawah keningnya Oti dapat melihat kesuraman yang meliputi wajah Kendedes dan kebahagiaan yang terpancar pada mata sang Aku. Dedes berwajah bulat, berhidung bangir tipis, pertanda berdarah Hindu mengalir dalam tubuhnya. Tunggul Ametung berwajah bulat, berhidung pesek, berpipi tebal, tak ubahnya dengan petani Tumapel lainnya. Mata mereka sama besar dan bulat. Dedes menunduk, sedang Tunggul Ametung mengangkat dagu seperti sedang memimpin perang. Begitu muda dan suci Oti menjatuhkan pandang pada tanah di antara dua kaki Lurah Sina.
barangkali 5 atau 6 musim lebih muda daripadaku, cantik, gilang gemilang, semua bakal berada di bawah perintahnya semua. Pria dan wanita, sungguh seorang dewi di atas bumi. Kemudian ia lihat kaki Dedes yang berhartal itu melangkah lambat-lambat. Kemudian pada buah dada yang menggeletar dari balik sutra terawang itu pada setiap langkah. Ia rasai setiap ayunan kakinya menginjak-injak pada kepala dan tengkuknya. Dia memiliki segala. Dia dewi di atas bumi ini. Dan aku, diriku sendiri pun tidak, dan selama ini tak pernah jadi milikku sendiri. Di pulaunya tak ada yang pernah didewikan atau didewakan. Orang berperang dan mati, mengaduk hutan dan laut tanpa pernah jadi budak. Orang berladang, menangkap ikan, mencari telur penyu untuk seluruh kampung. Orang bersesaji hanya untuk para leluhur. Di sini semua untuk 2 orang itu saja, dan semua kebesaran hanya milik para dewa. Ia tahu betul di kampungnya dewa tak pernah berkuasa. Kembali ke dapur, ia kenakan lagi tapas kelapa penutup kepala. Ia menjadi terdiam. Ia menyesal telah ikut melihat kebesaran yang terlampau besar tergelar di hadapannya, manusia dan perhiasannya. Beberapa tahun yang lalu, ia berjalan membaca dari temannya yang bukan budak, si Polang. Dari temannya, ia juga dapat membaca frontal lepas dari Arjuna Wiwaha, salinan dari karya Empu Kanwa. Ia mengherani adanya raksasa dan ia tak dapat membayangkannya. Ia mengherani adanya ksatria yang mendapatkan kelebihan-kelebihan dari para dewa. Betapa banyak dewa, raksasa, dan satria dalam pikiran orang Tumapel. Juga di Jawa ini, ia banyak dengar orang menyebutkan kebesaran para dewa dan satria, dan dengan diam-diam ia mencoba pahami kehinaan dirinya sendiri sebagai budak. Hanya budak. Jangankan para dewa dan satria, seorang lelaki biasa pun tak ada datang untuk merayunya, apalagi melamarnya. Wanita budak paling baik hanya untuk pria budak. Dan di istana Tumapel ini dia tak ada. Setidak-tidaknya ia belum pernah menemui. Mereka ditempatkan jauh dari kota raja. Ia tak tahu di mana. Setidak-tidaknya tak diperkenankan menginjak bumi mulia yang terjamah oleh si kaki sang aku. Ia pernah dengar budak lelaki dipekerjakan di pembakaran batu bara dan di pembelahan batu. Ia merindukan tempat yang tak diketahui namanya itu. Ia merindukan salah seorang di antara mereka yang bakal melamarnya. Ia merindukan seorang bayi yang dapat digendong dan ditimangnya. Ia akan nyanyikan untuknya lagu-lagu dari kampungnya dulu di muara sungai. Mungkinkah itu? Maukah dan mampukah orang itu menebusnya dari pekuan ini, sedang mereka tak mampu menebus dirinya sendiri? Apa saja yang telah dilakukan oleh para dewa itu, maka ia sampai kehilangan hak untuk menikmati apa yang patut dinikmati oleh manusia, seperti halnya dengan Ken Dedes.
samsara? Tahu apa aku tentang hidupku terdahulu sampai aku harus jadi budak orang lain sekarang ini? Awas! Budak ungguk memeki. Odi melompat. Budak-budak wanita lain yang memikul belangga tembaga bersih air mendidih itu tergoncang-goncang karena memikul terdepan terpeleset oleh ceceran kuah. Badan mereka kukuh seperti lelaki, mengkilat karena panas dan keringat. Tonga, tonga! Budak penggul itu mendengus. Tak ada orang mengerti maksudnya. Tak ada orang yang mau mengenal bahasanya. Hari ini hati Oti rusuh tiada menentu. Ia tak bisa berdamai dengan nasibnya. Ia mengiri pada Ken Dedes. Ia tak dapat mengerti mengapa semua orang menganggap perkawinan agung itu sebagai sesuatu yang semestinya. Dan dirinya sendiri, mengapa harus jadi budak? Sekedar dapat makan dan secapik pakaian agar tetap hidup dan tetap menjadi budak. Direnggangkannya tali tapas kelapa penutup kepala itu. Ia sengaja hendak membuat lambang kehinaan itu jatuh dan akan pura-pura tidak tahu. Tahun demi tahun, siang dan malam, benda coklat itu semakin berat juga menekan hatinya. Waktu tapas itu akhirnya jatuh tepat di bawah kaki Lurah Sina. Suatu pukulan rotan telah menghantam pipinya. Jalur merah segera melintang pada mukanya. Ia tak mengerang, tidak mengaduh. Ia tahu itulah yang bakal diterimanya. Tapi ia telah mencoba, dan benar-benar tanda budak itu harus tetap dikenakannya. Kau sendiri tahu, bukan aku yang mengizinkan, bentak Lurah Sina. Tanpa bicara, ia tutup kembali kepalanya. Lurah Sina duduk lagi di ambin, membantu meranjang bawang merah, seakan tiada terjadi sesuatu atas diri siapapun.